hari ini kami meminta pekan depan ya, meminta dengan sangat. Jadi Komisi D berharap ya, dan kemudian turut memantau agar pekan depan ini mereka diajak atau kemudian ditemui ya, bermufakat di PT Gorom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Untuk menyelesaikan polemik antara PT Gorom Kencana dan 99 buruh yang tidak dipekerjakan lagi, Komisi D DPRD Yos Sudarso menggelar rapat dengan para pihak terkait. Beberapa pihak terkait yang hadir dalam rapat offline dan online tersebut, dihadiri pimpinan Komisi D dan anggota, Winarno pimpinan PT Gorom Kencana, perwakilan buruh dan Disnaker yang diwakili Etik Sulistiyowarni. Rapat mediasi yang dipimpin Husnul Khotimah, Ketua Komisi D DPRD Yos Sudarso ini, diharapkan berbuah manis. Namun, karena belum menuai titik temu, antara PT Gorom dan 99 buruh, akhirnya polemik tersebut akan dilanjut ke pertemuan berikutnya, yang rencananya akan difasilitasi Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya. Husnul Khotimah, Ketua Komisi D Yos Sudarso, dalam rapat tersebut, menyampaikan 3 pertanyaan kepada Winarto pimpinan PT Gorom. Berikut pertanyaan Husnul Khotimah yang dijawab pimpinan PT Gorom Kencana. Pak Win, pertama kami menanyakan ketika anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya yang telah diterbitkan, kenapa PT Gorom tidak segera melakukan itu? Pertama itu. Yang kedua adalah ya, mereka ini sepanjang mereka bekerja ya, apakah mereka tidak diberi kesempatan pada saat tadi Pak Win ngomong bahwa berdasarkan kontrak, saat penandatanganan kontrak pertama oleh mereka ini ya, oleh para pekerja kita, apakah memang tidak diperkenankan untuk membaca informasi yang masuk? Mereka tidak boleh membaca karena harus cepat ya. Kemudian yang ketiga, apakah dimungkinkan mereka ini dipekerjakan kembali? 3 hal itu Pak Win. Ya, mengenai anjuran, sesuai dengan anjuran yang kami terima, itu bahwa kami sudah sesuai dengan anjuran karena hubungan kami dengan mereka itu berdasarkan kontrak kerja waktu tertentu. Itu untuk menjawab anjuran. Ya. Sedangkan untuk masalah kontrak, setiap karyawan yang ditandatangani akan berkesempatan buat mereka untuk baca. Dan itu mereka sudah tahu dan mereka sudah baca, dan kami memberi kesempatan ke mereka. Jadi kami tidak pernah melarang atau menyuruh cepat-cepat untuk tanda tangan, itu tidak pernah. Sedangkan untuk memperkerjakan teman-teman lagi, sementara ini kami terpenuhi, kami punya kebutuhan untuk kerja, karena saya sendiri sudah memberi kesempatan ke mereka. Kami ada pasang pengumuman untuk silakan melamar lagi. Dan setelah itu pun, saya pun ada mediasi sama mereka di kantor polisi Polsek Sukamanggal. Dan saya pun sudah menyampaikan silakan melamar. Tapi dari teman-teman itu menolak. Demikian keterangan saya, Bu. Usai rapat mediasi, Husnul Khotimah kepada Raja Warta mengaku, banyak mendapat keterangan, baik dari pihak buruh, Disnaker, dan PT Gorom Kencana. Atas dasar tersebut, politisi PDI Perjuangan itu berharap, minggu depan, pihak PT Gorom mau menemui buruh yang dipantau Disnaker. Dia pun berharap dalam pertemuan itu, polemik buruh dan PT Gorom mencapai kesepakatan.
Berikut penjelasannya. Kami sudah mendengarkan banyak karena rapat hari ini alhamdulillah PT Gorom juga dihadiri oleh Pak Winarto sendiri ya, yang merupakan adalah beliau ini adalah pimpinan tertinggi yang ada di PT Gorom, Disnaker, dan kemudian para buruh dan juga kawan-kawan dari DPRD Surabaya. Dari banyak pihak, dan kemudian kita juga mendengarkan hasil kunjungan kawan-kawan Komisi D ke PT Gorom. Hari ini kami meminta pekan depan ya, meminta dengan sangat, jadi Komisi D berharap ya, dan kemudian turut memantau agar pekan depan ini mereka diajak atau kemudian ditemui ya, bermufakat di PT Gorom. Kenapa demikian? Karena Pak Win tadi menyampaikan mereka sudah terlanjur menerima pegawai baru pasca kontrak mereka itu habis, tetapi mereka PT Gorom kita harapkan juga berkenan menerima kembali ya, melihat kondisi perusahaannya yang cukup stabil pada saat ini. Karenanya kemufakatan dan kemudian berdiskusi, kemudian mengambil keputusan bersama antara pihak manajemen perusahaan PT Gorom dan para serikat buruh ini yang X 99 orang tadi, karena kita juga tahu bahwa mereka ini hanya menuntut untuk dipekerjakan kembali. Ada kesepakatan yang kemudian itu bisa dipahami bersama. Tadi sepertinya PT Gorom kan agak kekeh tidak mau menemui, bahkan Bu Ketua sempat memohon. Iya. Kenapa sampai memohon? Ya, memohon demi warga Kota Surabaya kami akan lakukan itu ya, karena kami tahu masa pandemik ini kita semua harus bergotong royong untuk menghadapinya, termasuk pemulihan ekonomi. Mereka ini sudah cukup lama sekali, hampir setiap pekan berkunjung ke DPRD Surabaya, dan kami minta dengan amat sangat atas nama warga Kota Surabaya, PT Gorom ini membuka diri, membuka hati untuk menemui mereka ini dan ajaklah bicara. Tidak kemudian bicara menang atau kalah, tapi lebih kepada kemanusiaan, bagaimana sejatinya seorang manusia yang baik itu membantu atau menolong manusia lainnya yang membutuhkan. Dan saat ini mereka ini berharap PT Gorom mampu untuk kemudian melakukan itu. Tadi kan Bu Ketua sempat meminta Disnaker untuk mengagendakan kembali pertemuan dengan Bu. Bukan, saya tidak mengagendakan. Dalam arti itu saya meminta Disnaker untuk memantau, memastikan dalam pekan depan PT Gorom ini melakukan pertemuan yang dimaksudkan, dengan disaksikan Disnaker, teman-teman Komisi D, dan juga kalau misalnya khawatir terjadi kerusuhan atau ketidakmufakatan bisa dihadirkan oleh pihak berwajib yang ada di tempat tersebut. Jadi semua kita minta untuk turut memantau, termasuk juga Dinas Tenaga Kerja ya, untuk juga menyoroti bagaimana PT Gorom ini selama ini. Karena bagaimanapun PT Gorom ini adalah bagian dari perusahaan yang berinvestasi di Kota Surabaya, dan tentunya segala bentuk perizinan dan hal-hal yang lainnya juga berada dalam pembinaan pemerintah Kota Surabaya. Tadi kan sempat diinisiasi pertemuan oleh Komisi D. Andai kata nanti PT Gorom tidak hadir dalam pertemuan itu, apa kira-kira langkah? Saya berprasangka baik dan masih optimis PT Gorom melakukan yang kita harapkan pekan depan. Kalau mereka tidak mampu dan tidak siap, Komisi D siap menghadirkan X 99 karyawan PT Gorom yang tidak lagi dipekerjakan, 99 orang itu, berikut juga PT Gorom untuk hadir di DPRD Surabaya. Silakan bermufakat di sini, silakan berembuk di sini ya. Kami siapkan tempatnya, berikut juga akomodasinya. Sementara Andi Peci, yang hadir secara virtual dalam rapat mediasi, menjelaskan panjang lebar terkait polemik yang terjadi di PT Gorom Kencana. Menurutnya, polemik ini sebenarnya tidak menjadi rumit, kalau tidak ada intervensi dari pihak lain. Akibat ada intervensi dari pihak lain, polemik ini jadi berlarut-larut hingga saat ini. Bahkan dalam kesempatan itu Andi juga mengungkapkan bahwa,
PT Gorom Kencana bukanlah perusahaan UMKM yang dinilainya tidak bisa menggaji karyawannya dengan standar UMK Kota Surabaya. Menurutnya, PT Gorom Kencana merupakan perusahaan bertaraf internasional. Terbukti perusahaan itu tergabung ke dalam organisasi eksportir internasional. Menariknya ungkap Andi, perusahaan itu tidak pernah memenuhi hak normatif buruh, misalnya BPJS. Di akhir pernyataannya, dia dan kawan-kawan buruh berencana akan menggelar unjuk rasa ke Jakarta, tepatnya di depan Istana Presiden. Harapannya hanya satu yakni hak buruh terpenuhi.